dari laman berita resmi detiknews.com. Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna, dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigat tipe Aroid 140. Ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dia menyebut kapal ini merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Frigate tipe Aroid 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo, adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang, kata Dasko dalam keterangan tertulisnya. Namun, seperti apa ancaman kapal perang Cina yang dilansir dari laman berita tersebut? Mari kita kupas berita ini sampai habis. Diketahui, frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Aroid 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat, juga torpedo anti kapal selam, yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter Angkatan Laut baik untuk misi antarjemput personel maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue. Dasko mengatakan kerjasama ini akan menciptakan ratusan kapal frigat. Dia yakin, adanya kapal itu akan membuat Cina takut berkeliaran di Indonesia. Kesepakatan Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL, produsen kapal laut Indonesia, untuk bisa memproduksi ratusan, bahkan ribuan frigat canggih ini, ujarnya. Yakinlah Angkatan Laut Cina akan gemetar melihat frigat tipe Aroid 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wirawiri di lautan Natuna lagi, lanjut Dasko. Situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisionalnya sejak dulu. Menko Polhukam sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai bersikap lunak dalam insiden kapal Cina yang warawiri di perairan Natuna. Prabowo mengatakan pemerintah akan menempuh jalan yang baik. Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes Cina di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna. Sikap Prabowo soal Natuna juga bertolak belakang dengan kegarangannya saat Pilpres 2019. Dalam debat Capres Pilpres 2019 soal pertahanan, Prabowo berkali-kali menyebut militer Indonesia tak dikelola dengan baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Prabowo bahkan saat itu lantang menyatakan bahwa dirinya lebih TNI dari banyak TNI. Menurutnya, kekuatan militer Indonesia rapuh. Sehingga Indonesia sering direndahkan oleh negara lain dalam persoalan internasional. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta menilai Prabowo melunak karena sadar kekuatan militer Indonesia tak sebanding dengan Cina. Situs globalfirepower.com mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia. Indonesia memiliki personel militer sekitar 800.000 orang. Terdiri dari 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Namun demikian, ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. Sementara Cina menjadi negara terkuat ketiga dengan memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta aktif dan 510.000 personel cadangan. Sebanyak 621 juta penduduknya siap perang jika kondisi mengharuskan. Belum lagi membandingkan alutsista kedua negara.
Pak Prabowo lihat detail kekuatan angkatan bersenjata kita dengan kekuatan Cina. Perbandingannya sangat jomplang, mungkin lihat itu Pak Prabowo bersikap lebih lunak, kata Stanislaus kepada CNN Indonesia. Meski begitu, Stanislaus berpendapat seharusnya Prabowo bisa bersikap lebih tegas untuk menunjukkan posisi Indonesia. Ia menilai Prabowo tak perlu mengerahkan kemampuan militer untuk menyatakan sikap tersebut. Saya kira tetap harus tegas bahwa ini daerah kita. Ketegasan bisa kita tunjukkan dengan bertemu bilateral, kita sampaikan sikap kita secara tegas, ujarnya. Dihubungi terpisah, Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin menilai sikap lembek Prabowo bisa punya dua dampak bahaya. Pertama, sikap ini bisa menggerus citra politik Prabowo sebagai orang yang paling cinta tanah air. Publik bisa mengartikan Pak Prabowo selama ini gimmick saja atau hanya janji manis saja, janji manis kampanye. Dia selalu tegas, mari kita rebut bangsa kita dari antek asing, dan mari pertahankan kedaulatan kita, kata Alvin saat dihubungi CNN Indonesia. Dampak kedua, menurut Alvin, sikap Prabowo soal Natuna akan merugikan Indonesia. Sebab kedaulatan Indonesia sedang dalam ujian. Ditambah lagi, Kementerian Pertahanan Cina sudah tegas mengklaim kepemilikan atas Natuna. Sikap Prabowo, ucap Alvin, hanya akan membuat Indonesia terlihat lemah di mata internasional. Dosen Universitas Bunda Mulia itu berpendapat Prabowo setidaknya harus menyatakan sikap tegas lewat media. Hal itu diperlukan untuk melawan narasi dari pemerintah Cina yang sudah lebih dulu dikabarkan media internasional. Beliau harus terjun langsung ke Natuna, bawa bersama dengan armada laut kita, tunjukkan pesan bahwa militer kita mampu. Mungkin bisa dikemas dengan latihan militer, ucap Alvin.